Oke, ini kayaknya pada baru bangun ya, habis dari subuhan kayaknya. Mukanya masih pada bengkak semua. Oke, kita mulai ya. Bentar, saya share screen. Oke, pulmonary rehabilitation. Jadi kalau yang di dalam RPS-nya saya baca, ini saya diminta untuk memberikan penjelasan bagaimana rehabilitasi pulmonal pada rawat inap dan rawat jalan. Jadi sebenarnya, bentar. Oke, jadi di dalam pulmonary rehabilitation ini konsepnya atau eh, prinsipnya itu sama dengan rehabilitasi pada kardio. Karena sistem pulmo dan sistem kardio ini sebenarnya satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Sehingga ketika kita memberikan suatu penanganan rehabilitasi pada sistem pulmonal, sebenarnya kita juga sedang melatih sistem kardio. Nah, untuk tata laksana pemberian rehabilitasi pulmonal sifatnya adalah komprehensif, ya, dari awal sampai dengan akhir, komprehensif dan holistik. Jadi secara keseluruhan, nggak hanya bersifat secara fisik, tapi juga secara psikologinya, gitu. Dan ini sifatnya long term, karena kalau kita bicara tentang pulmonal, berarti nantinya kita akan membicarakan tentang bagaimana kemampuan seorang pasien ini untuk memiliki daya tahan jantung parunya, daya tahan jantung paru yang lebih baik, gitu. Dan si rehabilitasi pulmonal ini sifatnya itu pendekatannya ya, tadi bukan hanya secara fisik, tapi juga secara psikologi, sehingga perlu adanya perubahan kebiasaan, si pasien atau si klien ketika masuk ke dalam suatu program rehabilitasi pulmonal. Kalau di luar, bukan di luar deh, di rumah sakit ya katakanlah, karena rehabilitasi pulmonal ini biasanya hanya dapat ditemukan di rumah sakit. Jarang banget ada yang di klinik. Ya, kalau di klinik itu mungkin sifatnya bukan rehabilitasi pulmonal, tapi rehabilitasi olahraga, sport rehabilitation, yang komponennya itu juga mengatasi masalah pulmonal, gitu. Tapi hanya sebagian kecil sebagai dampak dari si program latihan untuk mencapai suatu endurance yang bagus. Nah, di dalam komponen untuk melakukan program rehabilitasi pulmonal ini ada beberapa yang terlibat di sini. Ya. Yang pertama, kita menggunakan general exercise training, jelas, karena memang sifatnya fisioterapis itu memberikan suatu latihan. Jadi kita harus mengetahui dulu exercise training, rencana exercise training yang akan kita berikan itu apa. Karena sifatnya pulmonal, maka yang kita lakukan adalah breathing retraining. Kenapa dikatakan breathing retraining? Karena pada kondisi pulmonal, gangguan pulmonal, masalah di pasiennya itu adalah mereka sudah tahu cara bernafas seperti apa. Tapi karena adanya suatu patologi di sistem pulmonalnya, sehingga mereka perlu diajarkan kembali cara bernafas yang benar tanpa menimbulkan adanya keluhan, sehingga disebutnya breathing retraining. Kemudian kita harus melihat juga outcome assessment-nya. Setelah kita memberikan suatu rangkaian, jadi program rehabilitasi ini bukan cuma sekali ya, tapi beberapa kali. Biasanya satu kali rangkaian program itu 6 kali sesi, yang bisa diselesaikan dalam waktu 2-4 minggu. Gitu. Nah, ini perlu dilihat outcome assessment-nya. Ya, evaluasinya kayak gimana sih nih setelah diberikan general exercise training dan breathing retraining, apakah ada progresivitas dari kemampuan si pasien, apakah ada penurunan dari keluhannya si pasien dari pertama kali dia datang,
Kemudian kita perlu juga melihat catatan-catatan dari multidisiplin profesi lainnya. Salah satunya adalah nutritional advice. Ya, pasien-pasien tadi saya sudah mengatakan bahwa program rehabilitasi pulmonal ini dia itu sering ditemui di rumah sakit, sehingga komponen atau multidisiplin profesi yang dapat kita temui di rumah sakit itu antara lain si dietitian atau si ahli gizi, gitu ya. Untuk mengetahui apakah proses latihannya ini beriringan atau sesuai dengan rencana terapi dietnya si pasien, gitu. Kemudian kita perlu juga melibatkan si tim psikolog, jadi psychological support. Selain dari si tim psikologisnya ini, kita juga perlu memberikan support psikologi dari tim fisionya maupun dari support keluarga secara psikologis. Kemudian perlu adanya edukasi. Hal-hal apa yang perlu dilakukan oleh si pasien ketika selesai latihan pada sesi tersebut, kan dia pulang. Nah, edukasinya apa nih? Kita kasih PR nih ke si pasien. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Kalau nggak boleh, alasannya apa? Bagaimana solusinya untuk mengatasi ketidakbolehan yang kita sarankan itu? Gitu. Nah, pulmonary rehabilitation ini, kalau dilihat dari patologinya kan sifatnya ada dua ya. Ada yang sifatnya restriktif, ada yang sifatnya obstruktif. Nah, nanti makanya saya bilang kita akan lompat-lompat karena nanti akan bersinggungan nih. Kebetulan di pertemuan lainnya saya diminta untuk membahas tentang PPOK untuk kasus obstruktif paru. Kalau secara patofisiologi, ini berlaku nyaris sama, hampir sama di beberapa bagian untuk program rehabilitasi. Rehabilitasi itu dilakukan ketika adanya suatu keluhan, misalnya inflamasi, peradangan, kemudian kasesia, malnutrition, atau karena adanya pengaruh dari kortikosteroid. Hal-hal tersebut akhirnya berdampak pada muscle. Muscle-nya misalnya atrofi. Atrofi muscle nggak hanya terjadi pada otot rangka, tapi juga bisa terjadi pada otot pernafasan. Kemudian misalnya ada penurunan tipe serabut otot. Misalnya tipe 1, si aerobik, dan tipe 2-nya si anaerobik ini berubah kadarnya karena suatu hal atau karena kebiasaan ketika dia tirah baring lama, akhirnya berubah nih struktur atau persentase serabut otot. Atau adanya penurunan kemampuan menampung glikogen di dalam tubuh. Sehingga daya atau optimalisasi kapilarisasi pada pembuluh darah itu juga menjadi menurun. Kalau misalkan kemampuan kapilarisasi darah ini menurun, yang terjadi adalah hilangnya kemampuan atau hilangnya distribusi hemoglobin maupun nutrisi yang dibawa darah ke seluruh jaringan. Dampaknya akan sangat banyak. Salah satunya adalah akan memicu terjadinya suatu stres oksidatif. Ya, sel-sel tubuh akan mengalami suatu stres oksidatif. Kemudian kapasitas metaboliknya juga menjadi oksidatif. Terlalu banyak regulasi menjadi tidak baik. Ya, metabolisme juga menjadi nggak baik bahkan ketika waktu istirahat. Hal ini akan berdampak pada kemampuan skeletal, muscle dysfunction. Ketika skeletal muscle dysfunction terjadi, kemudian akan mengalami akan berdampak pada respiratory muscle weakness. Ventilatory limitation juga terjadi. Nah, kita rewind nih ya saya nggak tahu nih apakah ini udah dikasih tahu dari awal bahwa fisiologi pernafasan itu ada 3 ya. Ada yang namanya ventilasi, ada yang namanya difusi, ada yang namanya perfusi. Nah, kalian harus tahu nih, bedanya 3 ini apa. Ventilasi itu apa, terjadi di mana, difusi itu apa, dan terjadi di mana, gitu juga dengan perfusi. Karena ini yang biasanya, kata-kata ini yang biasanya akan sering kalian dengar ketika pegang pasien. Gitu. Nah, coba sekarang saya tanya, ventilasi itu apa?
Apa yang dimaksud dengan ventilasi dan terjadinya di mana nih? Izin Bu, Iya, silakan Zaid. izin coba jawab. Salah, ventilasi itu proses masuknya O2 dan keluarnya CO2 Bu. Terjadinya di sepanjang saluran pernafasan. Oke, makasih Zaid. Jadi ventilasi itu benar ya, pertukaran gas antara O2 dan CO2 terjadinya di sistem pernafasan atas. Ya, sistem pernafasan atas itu batasnya sampai mana? Sekarang saya tanya. Batas sistem pernafasan atas itu sampai di mana? Makanya anak-anak atau para lansia ketika lagi ada bencana banjir biasanya kena ISPA sering kan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem pernafasan atas itu? Atau batasnya sampai mana sih? Ada yang tahu? Dari hidung sampai trakea, Bu. Oke, betul. Jadi dari hidung sampai trakea ya. Jadi ventilasi, proses ventilasi itu adalah pertukaran O2 dan CO2 yang terjadi di sistem pernafasan atas. Kemudian yang kedua adalah difusi. Apa itu difusi? Apa yang dimaksud dengan difusi? Silakan. Izin coba lagi Bu. Difusi itu proses pertukarannya O2 dan CO2 Bu. Ya, di mana? Di alveolus Bu. Oke, betul. Jadi difusi itu pertukaran O2 dan CO2 di alveoli. Ya, jadi si O2 dan CO2 ini bisa menembus permeabilitasnya si alveoli sehingga terjadi pertukaran ya antar sel. Terakhir adalah perfusi. Nah, apa kalau perfusi? Apa yang dimaksud dengan perfusi? Silakan, ada yang tahu nggak perfusi itu apa? Perfusi itu sirkulasi, ya, peredaran darah ke seluruh jaringan. Itu namanya perfusi. Perfusi jaringan biasa ditanya nanti ketika kalian pegang pasien, perfusi jaringannya bagus apa enggak? Peredaran darah ke seluruh, sirkulasi darah ke seluruh jaringan itu bagus enggak? Dari paru, jantung, ke seluruh tubuh itu bagus atau enggak? Itu namanya perfusi. Ya, kalau nggak bagus gimana tandanya? Misalnya dia mengalami biru pada distal, area-area distal di tubuh. Gitu. Atau ternyata mungkin bukan biru, tapi munculnya adanya pembengkakan. Ya, perfusi jaringannya nggak bagus berarti. Ya, pembekakan yang bukan karena udem, ya beda. Nanti kalian akan menemukan yang mana pembekakan karena udem inflamasi atau karena masalah di perfusi jaringannya. Nah, respiratory muscle weakness, kemudian adanya ventilatory limitation, hal ini menyebabkan gas exchange limitation dan cardiac dysfunction. Nah, pulmonary rehabilitation, sebagaimana tadi yang udah kita diskusikan, itu nggak bisa terlepas dari namanya peranan si jantung ya, kardionya. Sehingga ketika salah satu komponen ini bermasalah, maka komponen lainnya juga akan bermasalah. Gitu. Jadi kalau misalkan si pulmonalnya bermasalah, maka ternyata terjadi masalah di kardiaknya. Kardiaknya menjadi dysfunction. Gitu. Karena adanya pertukaran oksigen dari pulmonal yang harus dibawa ke jantung, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Itu pun halnya gas exchange-nya juga mengalami masalah. Karena tadi adanya ventilatory limitation. Di bagian atasnya aja udah bermasalah, maka di bagian bawahnya juga akan mengalami kendala. Hal ini akan memicu terjadinya decreased exercise tolerance. Endurance jantung parunya ini akan menjadi masalah, penurunan. Nah, bagaimana cara kita? Bentar ya.
bagaimana cara kita mengetahui bahwa seseorang itu mengalami suatu decreased exercise tolerance kalau gitu? Wah, dia ini ada masalah nih di gangguan toleransi latihannya. Gimana cara kita tahunya? Ada yang tahu? Ada yang mau ngasih pendapat deh? Bagaimana cara mengetahui seseorang tersebut mengalami suatu toleransi latihan, penurunan toleransi latihan? Latihan itu kan melibatkan suatu dosis ya kan? Kalau teman-teman masih ingat, dosis itu terdiri dari namanya frekuensi, intensity, time, dan type. Nah, kemudian gimana nih cara kita mengetahui bahwa dosis latihan tersebut tepat atau enggak untuk pasien atau klien yang akan kita berikan? Caranya dengan izin ya. Iya, silakan, Zaid. Untuk melihat tepat enggak tepatnya dilihat dari kondisi pasien sekarang, dan juga nanti di evaluasi dari yang udah kita kasih dosis, apa pasien ini kuat atau enggak buat melakukan dosis. Karena kalau misalnya enggak kuat itu mungkin terjadi yang tadi Bu, decrease exercise tolerance itu. Oke. Kayak gini. Jadi ketika jadi kita bisa mengetahui apakah dosis latihan yang kita berikan tepat atau enggak kepada pasien. Ini bisa nyambung nih ke arah decrease exercise tolerance atau penurunan toleransi latihan. Caranya gimana? Caranya dengan ketika kita akan menentukan suatu dosis latihan, dosis latihan itu dibuat dengan cara melihat dari target heart rate zone. Ya, jadi kita melihat, kalian udah tahu kan cara menghitung heart rate maksimal seseorang berdasarkan usianya. Ya, 220 dikurang usia. Itu adalah heart rate maksimal. Ya, itu heart rate maksimal yang bisa dicapai seseorang pada usia tersebut. Nah, dari hasil tersebut, katakanlah misalnya Zaid sekarang usianya berapa? 20. Oke, 220 dikurang 20 berarti udah 200 ya. Nah, secara fisiologis Zaid ini masih mampu untuk melakukan latihan sampai heart rate-nya mencapai 200. Nggak kebayang deh kalau saya tuh. Heart rate sampai 200 kayak gimana rasanya. Nanti ketika kita latihan, kita coba. Kita set latihan sampai kalian at least sampai submax deh. Ya, gitu. Dan ini baiknya dikerjakan bukan pada saat kondisi puasa. Khawatir akan pingsan biasanya. Saya pernah ngelakuin ini ke kakak-kakak tingkat kalian 2 tahun di atas. Dan akhirnya memang pada kecapean semua, pada ngerasa, oh ya ampun submax aja segini ya, gimana nanti kalau dikasih ke pasien gitu. Jadi dari heart rate max tadi yang 200, ya untuk usia kalian, kita tentukan dulu heart rate latihan. Caranya dari persentase. Submax itu 50-60% dari heart rate max. Coba misalnya Zaid sekarang hitung. 50-60% dari 200 itu berapa? 100, Bu. 100 ya, 100-120 lah ya katakan. Iya. Jadi submaksimal itu adalah intensitas, bisa dijadikan intensitas sebagai suatu intensitas latihan. Nah, 50-60% dari heart rate max itu masuk ke dalam intensitas latihan yang moderate, yang sedang. Ya. Kemudian di bawah 50%, 30-40% itu yang mild, yang ringan. Gitu. Nah, di atasnya itu hanya untuk yang profesional, yang di atas 60%. Untuk para atlet profesional yang memang terbiasa untuk olahraga, sehingga toleransi latihannya itu memang udah baik. Nah, dari hasil tersebut, kita bisa menentukan VO2 max. VO2 max itu adalah seberapa banyak
volume oksigen yang dapat kita hirup dalam sekali nafas. Dan itu beda-beda, dibedakan berdasarkan berat badan, tinggi badan, usia, dan jenis kelamin untuk menentukan VO2 max. Terakhir, untuk menentukan toleransi latihan yang tepat, bisa menggunakan METS, metabolic equivalent. Ya, itu nanti ada convert-nya. Nilainya nanti dia koma-koma. 3, sekian, 2, sekian. Nah, pada program rehabilitasi pulmonal, target pasien untuk bisa pulang dari rawat inap, ya, pulmonary rehabilitation ini terbagi menjadi 3, sama kayak si kardio, ya. Inpatient, outpatient fase 2. Jadi yang inpatient ketika rawat inap, outpatient itu ketika rawat jalan sesaat setelah dia pulang, discharge, kemudian outpatient itu 3 bulan setelah dia pulang. Nah, ketika dia dari inpatient untuk masuk ke fase outpatient, si pasien harus mampu mencapai METS-nya 3-4. 3-4 MET itu setara dengan aktivitas sehari-hari. Ya, misalnya mandi menggunakan gayung, kemudian dia bisa ke kamar mandi sendiri, kemudian dia bisa melakukan beres-beres rumah, nyapu, ngepel, cuci pakaian, gitu kan. Nah, itu 3 METS. Kalau misalnya kita hitung, 3 METS itu setara dengan melakukan jalan 3 km selama 30 menit tanpa berhenti. Nanti itu akan kita coba juga ketika praktek ya. Nah, kondisinya terjadi suatu patologi menyebabkan ini tadi, decrease exercise tolerance. Si pasien nggak bisa mencapai 3 METS itu. Gimana, Bu, kalau misalkan ternyata dia sudah diminta oleh dokter penanggung jawab pasien, DPJP, untuk pulang di hari tersebut, tapi ternyata secara endurance dia belum mencapai 3 METS. Misalnya ada pertanyaan kayak gitu. Ya berarti kita harus pasang target untuk menaikkan latihannya. Kalau secara aktivitas dia bisa melakukan latihan keluar dari kasur, bukan di kasur lagi ya, gitu. Mungkin memang ketika kalian menemukan pasien yang gangguan pulmonal, gangguan kardio, gitu ya, ini akan sangat ngeri karena terlalu banyak monitor yang dipasang. EKG masih terpasang, kemudian masih ada CVC, infus yang dari vena jugularis, ya kan? Atau mungkin dia masih pakai kateter, tapi kondisinya dia udah minim keluhan dan dia udah harus latihan dari keluar dari bed, harus jalan di lorong rumah sakit, gitu kan? Kitanya yang harus lebih agresif ketika memberikan latihan pada kondisi pasien terutama di rawat inap. Sehingga decrease exercise tolerance ini bisa diminimalisir bahkan nggak terjadi. Target inpatient pada kondisi rawat inap itu cuma 6 hari. Pasien dengan gangguan pulmonal cuma boleh 6 hari perawatan rumah sakit. Karena lebih dari 6 hari, hal-hal ini nih akan mulai terjadi. Penurunan kapilarisasi, skeletal muscle dysfunction, ventilatory limitation, dekubitus mungkin akan terjadi. Gitu. Jadi menjelang 3 hari, mau ke 4 hari, latihannya udah mulai keluar dari kasur. Pasien udah harus bisa pipis, buang air besar, buang air kecil, itu di toilet, di kamar mandi, bukan di atas kasur, nggak pakai pispot lagi. Kateter udah harus lepas. Gitu. Karena ketika si pasien itu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan dirinya, itu kan kebutuhan diri selain makan, berarti dia harus bisa untuk bersih-bersih ya. Anxiety depression ini akan mungkin terjadi nih. Kecemasan dan depresi akan terjadi. Dengan usianya seperti itu, dia ngerasa, wah, gue masih harus bergantung sama orang lain nih, gue nggak bisa mengandalkan diri sendiri. Hal ini akan terjadi. Akhirnya dia apa? Hopeless, inactivity, akhirnya udahlah, gitu kan. Nah, ini nggak boleh. Nggak boleh sampai terjadi pada pasien.
Ya. Common indication. Nah, beberapa indikasi umum yang biasanya di-refer untuk menjalani pulmonary rehabilitation apa aja? Tentunya masalah-masalah seputar gangguan respiratori, ya, yang menyebabkan adanya anxiety ketika melakukan suatu aktivitas. Dia ngerasa nggak nyaman, dia ngerasa cemas, dia ngerasa nggak pede ketika melakukan suatu aktivitas sehari-hari. Padahal sebelumnya dia dapat melakukan hobinya, misalnya dia hobi hiking, tapi ketika mengalami inpatient dirawat karena masalah pulmonalnya, untuk keluar dari kasur aja dia nggak pede. Nah, dia butuh pulmonary rehabilitation. Dia ada sesak ketika melakukan aktivitas. Dia juga perlu melakukan pulmonary rehabilitation. Gitu juga misalnya dengan kondisi adanya limitasi ketika melakukan aktivitas sosial, aktivitas hobi, aktivitas indoor maupun outdoor, dan hal-hal yang aktivitas sehari-hari yang biasa dia mudah dilakukan tanpa bantuan orang lain, dia nggak bisa. Dia butuh pulmonary rehabilitation. Dan loss of independence, ketergantungan. Terus, ini dilihat dari masalah respiratory disease ya. Kalau dia nggak ada masalah respiratory disease, ya berarti bukan pulmonary rehabilitation. Gitu. Dilihat dari gini, jadi cara menentukan program rehabilitasi itu dilihat dari patologinya apa dulu, habis gitu goalnya apa. Kalau misalnya patologinya karena masalah di gangguan sistem respirasi, maka pulmonary rehabilitation yang ditawarkan. Kalau dia masalahnya di sport injury, misalnya post ACL, bukan post ACL, misalnya dia seorang pesepak bola kemudian harus menjalani operasi ACL, dia sama-sama dirawat kan. Tapi yang masuk adalah sport rehabilitasi, program sport rehabilitasi, karena tujuannya adalah untuk kembali bisa main bola. Makanya bedanya si sport rehabilitation dan musculoskeletal rehabilitation adalah goalnya. Walaupun sama-sama ranahnya di musculoskeletal problem, tapi yang satu adalah untuk kembali melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi yang satu lagi, untuk yang sport, ini untuk kembali berkompetisi. Bedanya di situ. Jadi yang perlu kita rancang, yang perlu kita susun untuk menentukan pasien ini butuh rehabilitasi program yang mana sih? Dilihat dari patologinya dan dilihat dari goal-nya. Itu apa? Indication for pulmonary rehabilitation ini chronic respiratory disease ya, yang mengalami penurunan toleransi latihan, kemudian ada sesak nafas yang berlebihan atau adanya kelelahan atau adanya ketidakmampuan melakukan aktivitas sehari-hari. Gitu. Nah, obstruktif, tadi kan saya bilang ya, bahwa untuk melakukan pulmonary rehabilitation, kita harus melihat dari patologinya. Patologi pada sistem respirasi terbagi menjadi dua, ada yang sifatnya obstruktif, ada yang sifatnya restriktif. Obstruktif berarti sifatnya itu adalah gangguan pada jalan nafas, misalnya PPOK atau COPD, asma, bronkiektasis. Sedangkan untuk yang restriktif sifatnya yang memang gangguan pada struktur organnya, adanya fibrosis jaringan parut, kemudian adanya kolagen vaskular, ya, adanya masalah di parunya, munculnya jaringan-jaringan kolagen, adanya pneumokoniosis atau sarkoidosis, ini kanker paru. Atau karena adanya restrictive chest wall, jadi ada masalah restriktif ya akibat dari gangguan dinding toraks. Misalnya pada kondisi posturnya, dia mengalami kifoskoliosis. Biasanya ini pada kondisi orang yang memang usianya lanjut usia, atau memang awalnya dia memang udah skoliosis, dan ditambah lagi dengan masalah kifosisnya. Misalnya dia juga mengalami obesitas. Ya, obesitas ini kasus yang sangat kompleks banget. Beberapa tahun lalu Indonesia tuh gencar-gencarnya memberitakan, ya, media di Indonesia gencar-gencarnya memberitakan beberapa kasus obesitas yang ditemukan di Indonesia yang akhirnya mendapat perawatan khusus di rumah sakit. Jadi kalau kalian bisa ingat gitu kan, mulai dari yang si Arya yang anak kecil ya, sampai yang ada ibu-ibu yang perempuan yang besar banget yang akhirnya berhasil untuk mengatasi masalah obesitinya, dan itu perlu multidisiplin profesi untuk mengatasinya. Tak terkecuali si fisioterapi untuk penanganan kemampuan atau endurance jantung parunya. Kemudian masalah di poliomyelitis itu juga. Other condition
kayak misalnya masalah di vaskularnya, di sistem peredaran darahnya, atau dia mengalami lung resection. Karena misalnya suatu trauma, benturan, dia akhirnya mengalami reseksi. Reseksi itu berarti diangkat salah satu segmen lungnya, salah satu segmen parunya diangkat. Atau misalnya karena dia transplantasi dari parunya. Atau misalnya dia mengalami masalah paru karena kerja. Misalnya dia seorang pekerja tekstil. Ya, pekerja tekstil yang akhirnya menyebabkan dia mengalami masalah di parunya, gangguan parunya, menahun nih, gitu kan? Nah, ini juga perlu pendekatan dari pulmonary rehabilitation program. Kontraindikasinya apa kalau gitu? Condition that might interfere with the patient undergoing the kondisi yang memang ternyata ketika dilakukan program rehabilitasi pulmonal ini memicu terjadinya keluhan atau yang memang nggak bisa dilakukan sama sekali ketika dia mengalami suatu peradangan sendi. Kita memberikan latihan pada pasien misalnya PPOK, tapi ternyata dia punya artritis. Selain osteoartritis, dia punya rheumatoid arthritis, biasanya pada pasien-pasien lansia nih. Berarti latihannya jangan yang impact, jangan yang ground impact, jangan yang ke tanah, maksudnya bukan yang menumpuk. Latihannya yang lebih menggunakan minim gaya gravitasi. Misalnya bisa di kolam renang, misalnya bisa di sepeda, gitu ya. Atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu proses pemahaman dari latihannya, dia emang secara kognisinya nggak mampu, atau ada gangguan dari behaviornya. Atau memang ketika kondisinya itu ketika melakukan suatu program latihan atau latihan justru akan memicu terjadinya injured lain, kayak misalnya dia mengalami hipertensi pulmonal. Nih, severe pulmonary hypertension ini hati-hati. Atau dia ternyata mengalami unstable angina, UAP atau myocard infarct. Ini juga perlu hati-hati dulu. Bukan yang nggak boleh masuk pulmonary rehabilitation ya pada kondisi ini. Dia boleh melakukan pulmonary rehabilitation ketika gejala-gejala ini sudah diatasi dulu secara medis. Ya, pasien-pasien yang mengalami UAP, unstable angina pectoris, itu harus menjalani monitoring dulu beberapa hari oleh tim medis ya, si dokter dan dari perawat. Ini harus dimonitor beberapa hari, kemudian konsumsi obat. Tapi biasanya setelah konsumsi obat selesai, setelah proses monitoring selesai, biasanya dokter akan merujuk untuk ke fisioterapi. Gitu ya. Kenapa nggak boleh? Karena ketika dilakukan latihan, tanda-tanda vital ini akan menjadi berubah, nggak beraturan. Kemungkinan terjadinya aritmia menjadi semakin besar, kemungkinan terjadinya sesak nafas yang berlebihan itu akan semakin besar resikonya. Apa goalnya kalau kayak gitu di pulmonary rehabilitation? Yang pertama adalah increase exercise capacity, jelas ya. Dengan cara ini akhirnya aktivitas sehari-hari juga akan meningkat. Ketika aktivitas sehari-hari meningkat, maka quality of life QOL ini quality of life itu juga akan meningkat. Rasa bangga terhadap diri sendiri bisa mengatasi suatu gangguan yang terjadi di dalam tubuh. Ya, kualitas hidupnya si pasien itu akan menjadi meningkat. Kepercayaan dirinya semakin meningkat sehingga dia akan yakin untuk bisa merubah kebiasaannya. Misal pasien PPOK, kemudian harus dirawat dan dia harus bergantung sepenuhnya kepada si perawat atau kepada caregiver-nya ketika dirawat inap. Apalagi kalau misalkan PPOK-nya eksaserbasi akut. Eksaserbasi akut itu adalah kondisi ketika keluhannya itu berulang setiap bulan, bahkan dia sepanjang tahun itu bolak-balik rawat inap. Ketika dia mampu untuk menaikkan, kita mampu membantu untuk increase exercise capacity, maka akan terjadi behavioral change. Berhenti merokok, melakukan pola hidup, pergeseran pola hidup ke arah yang lebih sehat, decision making akhirnya. Simptomnya akhirnya akan berubah atau bahkan hilang. Ini suatu rantai. Ya, kalau ini gagal, semuanya gagal. Jadi kuncinya itu adalah increase exercise capacity. Ya.
Kemudian apa manfaatnya nih ketika kita melakukan suatu pulmonary rehabilitation? Jelas exercise tolerance-nya akan meningkat. Exercise tolerance meningkat, maka akan terjadi penurunan sesak. Improvement dari quality atau kualitas hidupnya, kemudian ada improvement dari kekuatan otot-otot perifernya, dan mengurangi lama rawat di rumah sakit. Lama rawat ini juga akan membantu pengeluaran secara ekonomi nih dari si pasien. Ya, length of stay bisa kita pangkas. Semakin cepat fisioterapi masuk ke dalam rawat inap pasien, maka semakin cepat juga pasien bisa pulang. Makanya kalau misalkan beberapa tahun terakhir, fisioterapi itu menjadi kayak garda terdepan untuk membantu dokter dan tim medis maksudnya, untuk memotong length of stay-nya si pasien. Ya, apalagi nanti pasca Lebaran nih, ya, itu udah menjadi kayak kebiasaan ya. Saya nggak ngerti deh. Awal-awal waktu saya masih kerja di rumah sakit, itu menjadi kayak daur kehidupan gitu. Pas puasa gini, rumah sakit pasti kosong. Rawat-rawat inap pasti kosong. Bed-bed itu banyak yang nggak terisi. Ya, paling 1-2 yang memang karena bukan kondisi yang urgent. Gitu. Tapi ketika di pasca Lebaran ya, H+1 sampai bukan beberapa bulan ya, sampai H+4 minggu dari Lebaran itu peningkatan kasusnya banyak banget. Gitu. Itu udah menjadi budaya masalahnya di negara ini gitu loh. Dan teman-teman di rumah sakit gitu kan, siapapun profesinya, itu akhirnya menjadi nanti juga pasti bakalan banyak lagi nih gitu kan, yang tadinya mau oke lah bisa break dulu gitu kan sesaat, rest dulu sesaat gitu kan. Jadi mereka kayak udah siap-siap nih ketika udah sholat Id aja gitu, pasti nanti ada on call gitu kan, ada gangguan pasien sesak nafas, hipertensi, oh ternyata kebanyakan makan santan. Oh, ada pasien pas malamnya nih, atau enggak malam takbiran biasanya juga udah mulai ada tuh. Oh, ada pasien ini masuk IGD gara-gara habis makan bakar-bakaran terus makan duren biasanya. Itu banyak tuh yang kayak gitu-gitu tuh, dan itu menjadi sesuatu hal yang harus dirubah sebenarnya. Ditambah lagi kondisi pandemi sekarang kan, bukan hanya masalah si hipertensi dan kolesterol yang tinggi gitu kan, saya rasa nanti, tapi masalah-masalah penyebaran terkait COVID juga nanti mungkin akan terjadi kembali gitu. Nah, balik lagi nih, si fisioterapi ini nantinya akan menjadi kayak kuda hitam lah untuk tim medis, membantu supaya si lama rawat ini bisa berkurang. Karena lama rawat ini menjadi momok soalnya bagi rumah sakit. Semakin cepat rumah sakit bisa memulangkan pasien, maka akan membantu penilaian rumah sakit menjadi lebih baik. Akreditasi, kan rumah sakit harus diakreditasi juga ya. Nah, ini juga jadi menjadi salah satu yang wajib ada, makanya si fisioterapi di rumah sakit. Nah, pulmonary rehabilitation is a cost-effective intervention. Iya, betul, cost-effective intervention. Gitu. Jadi, obat-obatan yang diberikan dibandingkan dengan program rehabilitasi yang kita berikan, nyatanya itu sedikit lebih baik dibandingkan dengan hanya mengkonsumsi oral aja, oral medicine. Gitu. Dan cost-nya akan lebih efektif, lebih sedikit dibandingkan dengan obat-obatan per oral. Kemudian ability untuk melakukan aktivitas sehari-hari juga menjadi meningkat, reduction in exacerbation. Jadi untuk menurunkan angka kejadian keluhan berulang. Ya. Ini juga akan sangat jauh berkurang. Kemudian akan menjadi penurunan kecemasan dan depresi, dan improvement in exercise tolerance ini maintain sampai 16-12 bulan. Jadi dalam studi itu menyatakan bahwa pasien-pasien yang diberikan program rehabilitasi saat rawat inap dengan pasien yang tidak diberikan pulmonary rehabilitation ketika rawat inap, daya tahan jantung parunya itu lebih baik. Ya, dan eksaserbasinya, keluhan berulang itu nggak akan terjadi 6-12 bulan ke depan. Gitu. Kemudian improvement in quality of life ini bisa terjaga untuk waktu yang cukup lama.
Selain itu beberapa manfaat dari exercise training. Nah, ini latihannya. Nanti kalian bisa baca ya di sini patofisiologinya apa, kemudian benefitnya apa. Ya, mulai dari misalnya ada decrease lean body mass, itu menjadi increase fat free mass. Oke, nanti bisa dibaca ini semua. Kemudian yang kita masuk ke setting programnya, atau dosisnya seperti apa sih di dalam pulmonary rehabilitation. Sebelum masuk ke sini, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan? Silakan. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Pertama dalam menentukan setting program dalam program pulmonary rehabilitation, kita butuh yang namanya assessment. Nanti saya akan berikan ya assessment-nya. Seperti apa? Nanti kita jam 9 break dulu ya, karena ada beberapa hal yang harus saya kerjain. Jam 9 sampai jam 10 kita break dulu, nanti jam 10 kita lanjut lagi. Mungkin jam setengah 9 atau jam 9 kali. Nanti kalian baca status klinisnya, saya kasih kasus, coba diisi. Kasusnya satu, tapi didiskusikan boleh sekelas. Nanti kita bahas sama-sama ya. Ini buat trigger aja. Buat trigger untuk masuk ke dalam setting program ini. Jadi kita butuh yang namanya assessment. Assessment itu adalah cara kita untuk mengetahui apa keluhan pasien, riwayat perjalanan penyakit pasien, kemudian riwayat penyakit keluarganya, kemudian pemeriksaan atau masalah patologi yang terjadi di dalam tubuh pasien itu seperti apa. Ya, makanya di sini dikatakan clinical history, kemudian review of pertinent records, educational assessment, dan physical examination. Selain itu ada assessment-nya adalah beberapa hal yang perlu diketahui yang terkait dengan masalah atau keluhan si pasien. Cognitive function-nya kalau memang ternyata ada masalah, kemudian level of anxiety or depression-nya, kemudian status nutrisi dan body composition-nya seperti apa. Nah, kemudian kita harus di dalam cardiopulmonal rehabilitation, kita perlu melakukan stress testing karena yang namanya kardiovaskular pulmonal ini nggak jauh-jauh dari masalah endurance. Jadi kita harus memeriksa endurance-nya dulu. Ada banyak pemeriksaan terkait endurance yang bisa kita lakukan ke pasien. Salah satunya adalah 6-minute walking test. Gitu ya. Kemudian kita juga bisa mengetahui kualitas hidup pasien itu seberapa baik sih dilihat dari kuesionernya. Ada banyak banget kuesioner yang bisa kita gunakan untuk mengetahui kualitas hidup pasien. Pasien merasa kualitas hidupnya itu baik apa enggak setelah mengalami penyakit dibandingkan dengan sebelum penyakit ini terdeteksi atau sebelum keluhan tersebut terjadi. Ya. Dia chronic respiratory quest atau St. George quest. Kemudian major component of pulmonary rehabilitation. Jadi komponen utama yang kita gunakan untuk program setting atau program latihan di dalam pulmonary rehabilitation antara lain adalah manajemen sesak. Pertama. Kemudian latihan terprogram. Nutrisi dan body composition, edukasi pasien, dan cognitive behavioral therapy. Untuk dari nomor 3 dan 5, ini kita butuh bantuan dari multidisiplin profesi lainnya, dari dietitian dan dari psikolog. Kemudian yang pertama adalah tipsnya manajemen. Bagaimana cara kita melakukan manajemen sesak? Ya, pertama sesak terjadi. Ketika sesak itu terjadi, maka seseorang akan takut untuk melakukan suatu aktivitas. Terlebih aktivitas yang dia lakukan ternyata seringan apapun itu bisa memicu sesak. Ya, bangun dari kasur aja untuk duduk itu sesak. Maka dia nggak akan berani tuh untuk bangun dari kasur. Akhirnya apa? Akhirnya dia akan tiduran aja terus di kasur. Kalau udah tiduran terus, penurunan aktivitas, apa yang terjadi? Endurance-nya pasti akan menurun. Endurance pasti akan menurun. Ketika endurance menurun, masalah semua hal itu akan terjadi. Penurunan sirkulasi darah, perfusi jaringannya akan menjadi buruk. Kemudian muscular fitness atau daya tahan otot itu juga akan menjadi menurun.
dan adanya peningkatan progresivitas penyakit, ya, akhirnya akan memunculkan dyspnea. Akhirnya terus aja nih begini terus. Semakin buruk, keluhannya akan semakin besar dan nggak bisa diobati dengan cara peroral aja. Saya pernah bilang, saya nggak tahu deh di kelas ini atau bukan, endurance itu adalah satu-satunya masalah yang nggak bisa diobati dengan obat-obatan peroral. Ya, mau sehebat apapun obatnya, dia nggak akan bisa mengatasi endurance, nggak akan bisa memperbaiki endurance. Yang bisa mengatasi endurance adalah dengan latihan. Gitu. Makanya core-nya dari si cardiopulmonal rehabilitation adalah untuk endurance-nya nih, mencapai endurance. Jangan sampai kita kehilangan hal tersebut. Gitu ya. Program setting berarti kita akan membahas tentang dosis latihan. Dosis latihan berarti kita akan membicarakan berapa frekuensinya, apa intensitasnya berapa juga, time-nya berapa, dan apa aja type-nya. Apakah anaerobik? Kalau anaerobik itu alasannya kenapa? Kemudian anaerobik berarti latihannya seperti apa? Kalau aerobik juga sama. Durasi dan frekuensi. Untuk durasi dan frekuensi itu biasanya 20 sesi lebih efektif dibandingkan 10 sesi. Jadi, semakin banyak sesi untuk pulmonary rehabilitation akan semakin bagus untuk untuk proses kesembuhannya. Oke. Short term intensive programs 20 sesi ini di dalam 3 sampai 4 minggu ditemukan lebih efektif. Ya. Jadi, bagaimana cara merancang latihan 20 sesi selama 3 sampai 4 minggu? Gitu. Biar dapat hasil yang efektif tadi, sehingga improvement dari quality of life-nya itu bisa tercapai. Kemudian outpatient rehabilitation. Ini 2 sampai 3 kali per minggu selama 4 minggu. Ya. Kalau misalnya kita Kemudian, kalau misalnya kalian nanti ya, coba cari rujukan dari WCPT atau ACSM. WCPT itu World Congress Physiotherapy atau American College of Sport Medicine yang menyatakan standar latihan untuk semua orang itu 150 menit seminggu. Ya. 150 menit seminggu itu baru akan efektif progresivitasnya ketika dilakukan selama 6 minggu. Jadi nih, keluar dari teori ya, keluar dari topik. Kalau kalian mau lakuin latihan, mau menurunkan berat badan, jangan langsung 4 minggu langsung berhenti. Belum kelihatan progresivitasnya. 6 minggu dulu baru kelihatan. Kalau ada iklan-iklan yang menjanjikan bisa menurunkan berat badan sekilo dalam 1 minggu, bohong. Secara fisiologis nggak mungkin berat badan bisa turun sekilo dalam waktu seminggu. Nggak usah sampai seminggu deh, kalian puasa aja, pasti berat badan udah turun sekilo. Tapi begitu kalian makan lagi, naik lagi 2 kilo. Gitu. Karena ketika kita mengkonsumsi 700 kalori, ya, sekali kita mengkonsumsi 700 kalori, itu akan terjadi peningkatan 2 kilo berat badan. Ya, 700 kilokalori itu kalian makan nasi, buka puasa aja deh. Buka pakai takjil, pakai apa es campur, kan gorengan itu kan es campur, terus tambah makan nasi itu pasti udah sampai 700 kilo. Udah pasti berat badannya naik 2 kilo. Karena setiap konsumsi 700 kilo berat badan naik 2 kilo dan itu terjadi terus-menerus. Dan itu harus kalau mau ini kan sifatnya endurance ya. Endurance itu sifatnya jangka panjang. Jadi nggak bisa tuh kita berikan cuman oh ya Bu tenang aja nanti dalam waktu seminggu endurance Ibu langsung naik. Wah, PHP ini. Angin surga ini berarti si fisioterapisnya nih ya cuman ngasih angin surga ini nggak bisa, dia harus diberikan dalam waktu 6 minggu dulu baru kelihatan gitu, at least dalam satu rangkaian program deh 6 sesi kan, 6 sesi misalnya 2-3 minggu, kita lihat dulu Bu, cek dulu apakah perlu diperpanjang atau enggak nih setelah satu rangkaian program ini selesai.
Training respiratory patient at 60 to maximal result in Oke. Nah, ternyata di sini dikatakan bahwa bukan harus ya, direkomendasikan untuk memberikan latihan 60-75% heart rate max untuk mencapai peningkatan dari exercise capacity dan menurunkan ventilasi kemampuan, maksudnya usaha ventilasi yang berat dan kadar laktat. Nah, pada kondisi lansia katakanlah dan dia seorang PPOK, untuk mencapai ini itu berat banget. Nah, nanti coba deh kalian cobain nih ya untuk latihan yang bisa mencapai 50% dari heart rate max. Kalian latihan tapi sampai heart rate kalian sampai 120. Jangan lupa nanti bawa makanan ketika kita latihan waktu kita praktek ini ya. Itu biar kalian tuh merasakan gitu loh. Jangan cuma asal ngomong aja gitu ke pasien. Iya Bu, Ibu harus sampai 50% dari heart rate. Wah, tepar pasiennya. Ya. Baru bisa dikatakan bahwa akan terjadi peningkatan kapasitas exercise, kapasitas latihannya. Ya, 60 nih. Dan ini nggak bisa tiba-tiba Ibu besok keluar dari rumah sakit, ketemu sama saya di poli, kita latihan sampai 60% heart rate max ya Bu ya. Mungkin besoknya dia datang, abis gitu nggak datang lagi ke kalian. Menghadap rahmatullah mungkin. Gitu ya. Jadi ini di tapering, dilakukan latihan peningkatan intensitasnya bertahap. Sesuai dengan kemampuannya dia, mau bisa berapa persen dulu, 10% dulu naikin pelan-pelan gitu kan. Kalau misalkan nggak bisa dan stuck di situ, ya berarti memang segitu kapasitasnya. Karena kapasitas orang-orang beda-beda. Kemudian kita harus spesifik dalam memberikan suatu latihan. Ya, apa yang mau kita latih? Kalau kita mau melatih endurance, berarti kita harus latih dulu train muscle-nya dulu untuk mencapai suatu endurance jantung parunya yang bagus. Kalau untuk mencapai suatu endurance jantung paru yang bagus, maka sifat-sifat latihan yang diberikan adalah sifatnya yang aerobik. Nah, untuk memberikan suatu latihan aerobik, itu proses mencapai metabolisme aerobik. Nah, ini saya trigger kalian untuk nge-review lagi nih ke mata kuliah semester 1 fisiologi adaptasi. Metabolisme aerobik itu baru bisa tercapai ketika latihan dilakukan selama 20 menit. Kurang dari 20 menit bukan aerobik. Ya, jadi ketika kita akan melakukan suatu latihan untuk goalnya endurance, meningkatkan endurance, latihannya dirancang lebih dari 20 menit berarti. Gitu ya. Kemudian fokusnya pada lower extremity training. Kemudian many ADL involve banyak aktivitas sehari-hari yang melibatkan upper extremity, gitu kan? So should be incorporated. Oke, jadi upper extremity training itu juga harus dilibatkan untuk latihan, tapi bukan menjadi fokus utama. Oke, kemudian untuk endurance training itu biasanya cycling atau walking. Longer duration of higher intensity, lebih dari 60% walk rate. Ini biasanya untuk endurance training. Ya. Total effective training time should exceed, nih kan saya bilang exceed, berarti harus lebih dari 30 menit. Mungkin susah ya untuk dicapai oleh beberapa pasien. Tapi at least diberikan, kalau misalkan ternyata sulit kita mainkan di dalam dosisnya. Kalau secara waktu dia nggak bisa mencapai, maka intensitasnya diturunin. Ya, jangan mendekati 50, jangan juga 40, coba dari 30% heart rate max, tapi selama 30 menit. Kalau dia udah bisa, maka naikkan, tapi waktunya sama 30 menit. Itu yang namanya fisiologi adaptasi. Jangan buru-buru untuk menaikkan waktunya, atau misalnya waktunya jangan 30 menit, 20 menit aja dulu. Intensitasnya dari 30% misalnya. Dia bisa lakukan dalam beberapa kali sesi. 2-3 kali sesi, maka fisiologi adaptasinya terbentuk. Ketika fisiologi adaptasinya terbentuk, itu yang bisa dilakukan untuk meningkatkan intensitas ataupun time-nya atau waktunya.
Kayak gini, teman-teman di sini yang cowok-cowok misalnya mau ngebentuk badan, mau ngebentuk otot, ya. Ada yang namanya latihan progressive overload. Progressive overload itu adalah suatu latihan yang dirancang untuk membentuk otot. Sistemnya itu progresivitas setiap hari. Ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu dilakukan progresivitas terus-menerus, tergantung dari berapa persentase kalian bisa lakukan. Nanti di hari keempat rest. Hari kelima, 6, 7 dilakukan. Jadi per 3 hari. Kemudian hari ke-8 rest lagi. Rest itu dalam artian nggak melakukan latihan tersebut. Ya. Dan itu sama terjadi pada kondisi pulmonary rehabilitation. Dan masalahnya, tubuh itu punya yang namanya penurunan, deconditioning. Bukan deconditioning, saya lupa namanya apa ya. Jadi ketika tubuh rest dalam waktu 1 bulan tanpa melakukan latihan, fisiologi tubuh itu akan menurun jauh lebih rendah daripada sebelum dia memulai latihan. Jadi kalau batas, misalnya kamu udah punya kemampuan 30% ya, kemudian dilakukan latihan, udah mencapai 50% nih, kemudian kamu rest selama 1 bulan. Nah, kemampuan 30% kamu di awal itu akan berkurang lebih jauh ketika kamu melakukan rest selama 1 bulan, bukan 1 bulan, bahkan 10 atau 14 hari, 10 sampai 14 hari, maka itu akan menurun jauh di bawah si batas awal. Jadi kalau yang awalnya kamu 30%, mungkin ketika kamu tiba-tiba berhenti tanpa melakukan latihan, itu sekarang cuma 10 sampai 20%. Jadi ketika seseorang atlet, katakanlah ya, atlet yang memang udah off dari atletnya, kemudian dia nggak melakukan latihan, dia punya kecenderungan untuk obesitas. Coba lihat deh, atlet-atlet kita yang memang udah pensiun di usia yang masih cukup produktif, ya kalau nggak dia obesitas, ini artritis, ya terjadi gangguan di dalam sistem fisiologis adaptasinya. Nah, jadi intinya adalah melakukan interval training. Oke, kita ini dulu ya, stop dulu. Ada yang harus saya kerjain. Jadi saya share ke kalian di chat. Ini ada, bentar. Ini ya. Status klinis. Cek dulu. Bentar, saya cari dulu ya. Oke, masih apa belum ya form assessment untuk kardiorespirasi? Saya share di mana di chat. Nah, kasusnya adalah itu pulmonar rehabilitation.
Oke, dicatat ya. Nanti coba didiskusikan, kemudian diisi form assessment-nya sambil nunggu saya. Oke, jadi pasien laki-laki, pasiennya. Oke, laki-laki kelahiran 17 Agustus 1957, seorang teknisi, ya, seorang teknisi terdiagnosis TB paru on OAT. TB paru on OAT. Dia punya riwayat merokok sejak usia 30 tahun sampai awal tahun 2022. Dia bisa menghabiskan rokok sebanyak 2 bungkus sehari. Kemudian dia datang ke fisioterapi dengan keluhan cepat lelah dan sesak ketika melakukan aktivitas seperti mandi dan berjalan jauh, sejauh 500 meter. Kemudian, itu, sebentar. Kalau ini riwayat penyakit sekarangnya saya share di sini deh, di chat. Riwayat penyakit saya sekarangnya saya share di chat ya, panjang soalnya. Terus ini adalah riwayat pengobatan, obat-obatan, kemudian sosial ekonomi, ini catatan si pasien secara klinis. Nah, menurut kalian apa aja yang harus dicek? Kemudian rencana intervensinya apa? Boleh didiskusikan kelas. Nanti saya kembali lagi 60 menit, 30 sampai 60 menit lah dari sekarang. Ya. Silakan boleh didiskusiin bareng-bareng, nanti dipresentasiin ya, ditampilin ininya sambil nanti kita cek masuk ke materi yang PPOK-nya. Sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, udah kalau gitu silakan dikerjain dulu ya. Makasih, Bu.